Kembali di kabar pagi pemirsa, pasangan suami istri diserang gajah liar saat berada di ladang mereka di Kabupaten Bengkalis, Riau. Suasana duka tampak menyelimuti kediaman Olsen Panjaitan dan Natalia Manalu di desa Tasik Serai. Pasangan suami istri menjadi korban serangan gajah liar pada dini hari. Natalia tewas usai diserang gajah liar. Peristiwa yang terjadi pada dini hari menimpa Olsen dan Natalia yang sedang beristirahat di pondok yang berada di ladang mereka. Keduanya keluar untuk memastikan, namun tak diduga gajah liar langsung menyerang. Olsen sempat mengalihkan perhatian gajah agar istrinya bisa melarikan diri, namun upaya tersebut gagal. Gajah malah mengejar Natalia yang lari ke arah berlawanan. Naas, Olsen menemukan sang istri sudah dalam kondisi tak bernyawa. Saat ini tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah berada di lokasi untuk melakukan investigasi terkait pergerakan gajah di kawasan permukiman warga. Peristiwa tragis menimpa Natalia Manalu, seorang petani yang tewas diserang gajah liar di kebunnya sendiri saat tengah beristirahat. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, sudah terhubung dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pak Supartono. Selamat pagi, Pak Supartono. Selamat pagi, Mas. Pak, bagaimana perkembangan terbaru terkait pergerakan koloni gajah liar saat ini di sana? Apakah sudah mulai aman bagi warga sekitar? Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil identifikasi tim WRU kita, Wildlife Response Unit yang di lapangan, kami mengidentifikasi ada kelompok gajah seruni, kita menamakan 12 ekor, yang diperkirakan saat ini jaraknya dari lokasi lebih kurang 12-an kilo, dan sementara ada satu gajah jantan muda, gajah soliter yang diduga yang melakukan tindakan pada hari sebelumnya, yang saat ini teridentifikasi masih berada di sekitar lokasi. Demikian, Mas. Jadi untuk gajah-gajah ini tadi Anda mengatakan ada 12 gajah dalam satu kawanan ini memang terus bergerak atau memang mereka ini memiliki habitat sendiri, Pak? Ya, mereka selalu bergerak, Mas, selalu bergerak, dan daerah ini merupakan daerah jelajah atau home range-nya kelompok gajah kantongnya diam siak kecil, Mas. Ya, Pak, namun apakah gajah-gajah di sana ini kerap memang menyerang warga sekitar? Sebenarnya pergerakan gajah ini selalu melalui daerah-daerah yang selama ini menjadi home range-nya mereka. Nah, memang pada saat terjadi, jika lokasi tersebut sudah beralih fungsi, maka biasanya gajah akan melakukan mencari makan atau bergerak di lokasi-lokasi tersebut, dan memang ada beberapa kasus terjadi konflik antara manusia dan gajah jikalau daerah-daerah yang menjadi home range-nya berubah menjadi pemukiman, Mas. Ini artinya pemukiman warga di desa Tasik Serai ini memang termasuk dari habitat gajah-gajah tersebut, Pak? Iya, betul, Mas. Oh, berarti untuk pemukiman ini memang sejak dulu memang sudah lalu lintas koloni gajah tersebut ya, Pak ya? Mungkin sekali saya koreksi, Mas, lokasi kejadian itu merupakan kebun masyarakat, bukan perkampungan, Mas. Oh, tidak masuk ke pemukiman warga begitu, Pak ya? Ya. Lalu Pak, ini apa yang menyebabkan gajah liar ini kemudian masuk ke perkebunan hingga menyerang warga tersebut, Pak? Ya, berdasarkan beberapa kasus yang kami temui bahwa gajah biasanya dia akan bergerak mencari makan. Nah, pada saat di lokasi tersebut bukan lagi ditemui hutan, maka dia akan mencari makan tanaman yang ada di lokasi. Bisa sawit atau bisa tanaman lainnya. Dan memang ada beberapa kasus memang terjadi interaksi negatif antara gajah dan manusia, dikarenakan ada upaya untuk mengusir gajah dari lokasi, Mas. Ya, lalu sejauh ini untuk upaya yang dilakukan BKSDA untuk menanggulangi kejadian ini agar tidak terulang apa saja, Pak? Ya, yang pertama kami sudah menurunkan tim
Wildlife Response Unit dari Balai Besar KSD Riau ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi dan kami juga memantau pergerakan gajah di lokasi tersebut, baik itu kelompok 12 yang kami namakan kelompok seruni, maupun kelompok 1 ekor gajah jantan muda, dan kami menyampaikan kepada masyarakat agar untuk sementara tidak mendekati lokasi dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik, dan melaporkan jika bertemu dengan kelompok gajah di seputar lokasi kepada Balai Besar KSD Riau ataupun aparat setempat, Mas. Baik Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak, jikalau ada warga yang berhadapan dengan gajah liar, termasuk dari koloni gajah 12 gajah ini Pak, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama hindari jangan sampai terjadi perjumpaan. Terus kemudian untuk pengamanan bisa di lokasi ya sekitar pondok dan segala macam, bisa membuat perapian Mas, baik obor maupun api unggun berada di sekitar, sehingga itu akan membuat gajah tidak mendekat, Mas. Baik, terima kasih Pak Supartono atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas.